Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di Spoiler. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star, episode 150. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di luar perjuangan Luo Feng, Bevin, seorang penjaga di jembatan virtual, mengamati dengan kekaguman dan segera melaporkan pencapaian luar biasa Luo Feng kepada para otoritas. Sementara itu, di Gunung Yuxiang, Long Yun merasakan tekanan dari kemajuan Luo Feng. Berusaha keras untuk tidak merasa tertekan meskipun bakatnya bagus. Di tempat lain, Bolan terkejut saat mendengar berita tentang kemajuan Luo Feng, merasa tertekan untuk mempertahankan posisinya sebagai seorang jenius. Dengan segala pencapaian dan tantangan yang dihadapi, Luo Feng bersiap untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanannya. Sementara kelompok senior menyadari potensi besar dalam diri Luo Feng. Ia menjadi ancaman serius di dunia yang kompetitif ini. Keberhasilan Luo Feng melampaui batasan dan menjadikannya sosok yang diperhitungkan, siap menghadapi semua rintangan di hadapannya. Di episode selanjutnya, di dunia maya wilayah primal, Bolan berlatih di tanah es yang tertutup salju, berfokus pada pelatihannya dengan tubuhnya. Suatu saat, ia terkejut oleh kehadiran seorang pria jangkung dengan mata seperti ular yang ternyata adalah guru abadi. Sang guru menegur Bolan tentang kekalahan sahabatnya Luo Feng yang baru saja berhasil melewati level ke-7. Meski Bolan tidak banyak bicara, ia merasakan tekanan dari pencapaian Luo Feng dan akhirnya mengakui kesombongannya, bertekad untuk fokus pada hukum ruang angkasa. Menyadari pentingnya keputusan ini, Bolan memilih untuk mengubah pendekatan pelatihannya menjadi lebih sederhana dengan menekankan ruang sebagai fokus utama. Dengan harapan, kecepatan peningkatannya akan meningkat secara signifikan. Sementara itu, Luo Feng yang sedang mendalami coretan ruang waktu menerima pesan mendesak dari Wuka dan Rongjun yang ingin mengajaknya berkumpul untuk merayakan pencapaiannya. Ketika Luo Feng tiba di Pila Wuka, ia disambut dengan semangat yang berlebihan dan melihat meja dipenuhi anggur mahal, simbol perayaan pencapaian mereka. Wuka bangga menceritakan betapa cepatnya berita tentang keberhasilan Luo Feng menyebar, bahkan menarik perhatian para senior yang mulai sombong dan menantang mereka untuk bertempur. Meski berbeda posisi, semangat juang di antara mereka tetap sama. Dalam suasana meriah, ketiganya sepakat untuk membahas misi yang bisa diambil Luo Feng selanjutnya. Bertekad untuk memilih misi yang bermanfaat dan menantang, Luo Feng merasa siap untuk meningkatkan kemampuannya lebih jauh. Sembari menikmati anggur simulasi yang memuaskan, ia merasakan kenyamanan dalam momen tersebut sebelum menghadiri kelas yang diajarkan oleh seorang kaisar abadi. Di tempat lain, seorang pria berjubah abu-abu perak mendiskusikan pelajaran mengenai hukum ruang dan emas. Ia berharap agar rekan-rekannya, Mo Yilin dan Ah Si, dapat menghadiri kelas yang sama untuk mempelajari kekuatan Luo Feng. Mereka semua bersiap menghadapi momen pertempuran kualifikasi yang akan datang, berusaha memahami strategi dan kekuatan yang dimiliki Luo Feng. Di daerah awal absolut, kelas nomor 2 memiliki ukuran yang sangat mengesankan, lebih besar dari kota biasa di bumi. Ruangan seluas 80 km x 60 km ini dipadati dengan lebih dari 1000 kursi. Di daerah awal absolut, kelas nomor 2 memiliki ukuran yang sangat mengesankan, lebih besar dari kota biasa di bumi. Ruangan seluas 80 km x 60 km ini dipadati dengan lebih dari 1000 kursi, tempat para siswa abadi berkumpul menunggu kelas dimulai. Sinar lampu sesekali menerangi ruangan, menciptakan suasana yang menegangkan saat mereka bersiap untuk pelajaran. Luo Feng tiba dan memilih kursi di sebelah kiri, menarik perhatian banyak siswa yang mengenali dirinya. Mereka mengagumi penampilannya dan pencapaian luar biasanya dalam melewati level ke-7 dengan cepat. Di antara kerumunan,
Dua wanita cantik dengan sayap indah dan mata memikat membicarakan tentang kekuatan Luo Feng, menambah rasa ingin tahu di kalangan siswa lainnya. Sementara itu, dua raja sektor di sudut ruangan mendiskusikan pencapaian Luo Feng dengan kekaguman. Mereka menyadari bahwa meskipun kecepatan peningkatannya luar biasa, perjalanan menuju wilayah primal masih panjang. Semua diskusi di sekelilingnya membuat Luo Feng merasa seperti binatang kebun binatang. Semua diskusi di sekelilingnya membuat Luo Feng merasa seperti tertekan oleh perhatian yang diberikan kepadanya. Dalam keramaian itu, Suo Dragon, seorang penguasa domain dengan penampilan unik, menyapa Luo Feng dan mengungkapkan kekagumannya. Meskipun Luo Feng menjawab dengan sopan, ia merasa geli dengan situasi tersebut. Suo Dragon melanjutkan cerita tentang kesulitan masuk ke wilayah primal, sementara Luo Feng hanya mendengarkan, menyadari banyak faktor yang terlibat dalam perjalanan menuju keberhasilan. Ketika kelas dimulai dengan kehadiran guru abadi, suasana menjadi tenang. Namun dua pria mencolok di antara siswa lain merencanakan untuk menantang Luo Feng setelah kelas berakhir. Ketika mereka mendekatinya dengan senyuman dan niat untuk bertarung, Luo Feng yang lebih suka pelatihan efisien merasa terprovokasi oleh ejekan mereka. Emosi yang menggelegak membawanya untuk menerima tantangan, mengejutkan siswa lain yang tidak menyangka dia akan melangkah ke pertempuran. Kelas yang tenang kini dipenuhi antisipasi, semuanya siap menyaksikan duel yang akan datang. Mo Yinli yang bersisik perak dan Asi yang bertanduk hitam merasakan kemarahan Luo Feng. Meskipun mereka bertindak atas perintah Ninan untuk memprovokasi Luo Feng, mereka adalah jenius manusia dengan kebanggaan tinggi dan tidak percaya bahwa mereka dianggap sebagai pembuang waktu oleh seorang pemula. Luo Feng yang tidak terpengaruh oleh pandangan mereka segera mengajak mereka menuju arena, siap untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Arena di daerah awal absolut dipenuhi dengan penonton yang antusias, termasuk dua penguasa domain yang sedang bertarung. Ketika Luo Feng dan kedua lawannya mendekati arena, perhatian semua orang langsung tertuju pada mereka. Suasana menjadi hidup dengan sorakan penonton, dan seorang pemuda berambut hijau, Jiang Mo, memberikan dukungan kepada Luo Feng, berharap ia bisa membalas dendam terhadap para senior yang merendahkan mereka. Setibanya di arena, Luo Feng memperhatikan kerumunan dan menyadari bahwa di antara penonton terdapat senior terkenal seperti Ninan. Mo Yinli dan Asi merasa percaya diri menghadapi Luo Feng, percaya bahwa pengalaman mereka akan memberi keunggulan dalam pertarungan 2 lawan 1. Namun, Luo Feng tidak menganggap mereka sebagai ancaman dan bertekad untuk membalas dendam pada sahabatnya Wuka. Ketika pertempuran akan dimulai, Luo Feng melayang ke udara dan mengeluarkan batang panjang emas gelap dari punggungnya. Dalam sekejap, pisau emas kecil melesat ke segala arah, menciptakan dunia pedang yang memukau. Energi pedang itu membentuk matahari emas yang bersinar, menutupi area seluas 100 km dengan cahaya keemasan yang menakjubkan, mengejutkan Mo Yinli dan Asi yang mulai menyadari kekuatan luar biasa Luo Feng. Penonton terpesona oleh kemampuan Luo Feng yang mengesankan dan pemahaman hukum emasnya yang tinggi. Dengan semua kekuatan yang terakumulasi, bilah emas gelap terbentuk dari energi pedang yang terkondensasi, dan Luo Feng mempersiapkan diri untuk bertarung. Dalam suasana penuh ketegangan ini, pertarungan epik segera dimulai, menjadikan arena sebagai panggung bagi duel yang menegangkan antara Luo Feng dan kedua lawannya. Mo Yinli dan Asi meskipun tertekan tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik dalam pertarungan melawan Luo Feng. Mo Yinli menggenggam pisau putih perak besar yang dipenuhi energi cahaya, sementara Asi memegang pedang setengah bulan di masing-masing tangan, siap menyerang. Ketika Luo Feng mengumpulkan energi pedangnya, kedua lawannya bergerak cepat. Mo Yinli mengayunkan pisau besarnya dengan kekuatan luar biasa, menciptakan riak angin dan aura tekanan yang hebat. Asi juga tidak kalah, menghasilkan ribuan gambar yang membentuk formasi pertempuran yang kuat. Luo Feng terbang di udara, mengarahkan pedang tembus cahaya keemasan ke arah Mo Yinli. Serangan yang begitu cepat sehingga Mo Yinli hanya bisa berusaha mengalihkannya. Meskipun berusaha keras, Mo Yinli terpaksa mundur setelah menerima serangan Luo Feng, memuntahkan darah segar dan menyadari betapa kuatnya lawan yang dihadapinya. Sementara itu, Asi melihat keadaan Mo Yinli tak dapat menahan kemarahan dan segera mengejar Luo Feng. Namun, kecepatan Luo Feng jauh melebihi harapannya dan ia tidak dapat mengejar dengan efektif.
Dengan tekanan dunia pisau yang diciptakan Luo Feng, Ah Si merasa terjepit. Setiap langkah terasa berat dan ia hanya bisa menggunakan sebagian kecil kekuatannya. Ketika ia mencoba menyerang dengan pedangnya, energi pedang Luo Feng menembus telinganya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Penonton yang menyaksikan pertarungan ini terpesona, terutama teman-teman Luo Feng yang bersorak gembira merayakan kemenangan. Namun suasana itu segera berubah ketika Sajin, salah satu dari 5 pejuang terkuat di wilayah awal absolut, muncul di arena dan menantang Luo Feng. Dengan ketegangan yang meningkat, Luo Feng bersiap menghadapi ancaman baru ini. Mengetahui bahwa Sajin bukan lawan yang bisa dianggap remeh, pertarungan antara Luo Feng dan Sajin menjadi semakin dinanti-nantikan oleh semua orang yang menyaksikannya. Luo Feng telah mempelajari informasi tentang para senior di wilayah awal absolut, terutama 5 prajurit terkuat, Ninan, Ke Luofu, Yu Feng, Ge, dan Sajin Fire Dragon. Di antara mereka, Ke Luofu dianggap paling menakutkan, sementara Yu Feng dikenal dengan keahlian alkimianya yang jarang. Luo Feng menyadari bahwa dia masih jauh dari level mereka, dan kekuatan luar biasa Sajin Fire Dragon membuatnya ragu untuk bertarung. Di arena, Sajin mengamuk dan menantang Luo Feng, sementara suara teriakan dari para senior tingkat semesta menambah tekanan pada dirinya. Mereka bersorak untuk Sajin dan meremehkan Luo Feng, berharap melihat pertarungan yang menarik. Meskipun merasa tertekan, Luo Feng tetap fokus, menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya untuk membuktikan kekuatannya, tetapi juga untuk menjaga kehormatan faksinya. Saat mendarat di arena, ketegangan semakin meningkat. Luo Feng dan Sajin saling memandang sebelum Luo Feng mengeluarkan pesawat ulang-alik awan gelap dan memanggil energi pisau emas gelap, menciptakan dunia pisau di sekelilingnya. Ribuan pisau emas kecil melesat ke segala arah, menciptakan aura menakutkan yang membuat penonton terpesona. Sajin tidak mau kalah dan mengeluarkan kekuatan api merah yang mengelilinginya, menambah intensitas pertarungan. Meskipun Luo Feng meluncurkan serangan hebat, Sajin mampu menahan serangan tersebut, menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan lawannya. Luo Feng menyadari bahwa untuk mengalahkan Sajin, ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, mengingat teknik bertarung Sajin yang sangat terlatih. Dengan kecepatan yang luar biasa, Luo Feng menggunakan teknik gerakan 10.000 benang untuk menghindari serangan Sajin. Pertarungan berlangsung dengan intensitas tinggi. Dengan penonton terpukau oleh keahlian kedua pejuang, Luo Feng berjuang untuk menunjukkan kemampuannya, menyadari bahwa kemenangan ini penting tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk faksi pemulanya. Ketegangan di arena semakin meningkat dan semua orang menantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Di atas awan yang mengelilingi Gunung Yuxiang, 2 sosok berjalan perlahan. Gunung ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya para jenius inti dari perusahaan virtual universe, sementara Pulau Thunder menjadi lokasi pertemuan antara perusahaan dan para pejuang absolut. Di antara keduanya terdapat penghalang tak terlihat yang hanya memungkinkan eselon atas dan makhluk kuat untuk terbang di atas area tersebut. Salah satu sosok adalah makhluk dari ras Mother Flame, berpostur tinggi hampir 8 meter dengan baju besi perak yang memperlihatkan bagian lengan dan lehernya. Di sampingnya, sosok yang lebih kecil sekitar 2 meter mengenakan baju besi hitam dengan ukiran perak dan memiliki mata ketiga berbentuk vertikal. Pria bermata 3 ini menunjuk ke arena tempat Luo Feng dan Sajin bersiap bertarung, dengan keyakinan bahwa Sajin, keturunan ras Mother Flame, pasti akan menang. Pertarungan antara Luo Feng dan Sajin semakin intens di arena. Sajin melancarkan serangan kuat dengan tinjunya yang dikelilingi api merah, menciptakan gelombang tekanan yang merusak ruang di sekitarnya. Luo Feng berusaha keras menghindari setiap serangan dengan kecepatan dan keterampilannya, sambil mengendalikan energi pedang yang membentuk dunia pisau di sekelilingnya. Meskipun Sajin memiliki kekuatan luar biasa, Luo Feng tidak tinggal diam. Dengan teknik gerakan 10.000 benang, ia berhasil menghindari serangan dan melancarkan serangan balik menggunakan energi pedang emasnya. Namun, Sajin terus menyerang dengan kecepatan yang mengesankan, membuat Luo Feng merasa tertekan dalam pertarungan yang semakin mendebarkan. Dalam momen kritis, Luo Feng memutuskan untuk menggunakan tekanan kesadaran sebagai kartu trufnya. Dengan melepaskan tekanan yang menghantam kesadaran Sajin, Luo Feng berhasil mengganggu keseimbangan lawannya. Memanfaatkan kesempatan ini, ia meluncurkan serangan terakhir yang menentukan.
menembus kepala Sajin dengan energi pedang emas. Kemenangan ini membangkitkan sorak Sonton dan membuktikan kemampuan Luo Feng di hadapan semua senior yang menyaksikan pertarungan tersebut. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 150 dari series Donghua, Swallowed Star. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.